أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmatnya. Dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mati di atasnya. Kemudian diikuti dengan nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, dua nikmat yang mana manusia sering tertipu dengannya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia tertipu dengan kedua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat aman, nikmat dijauhkan dari kelaparan. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Yang mana salat Jumat secara berjamaah ini lebih baik daripada amalan-amalan yang ada di luar sana. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tidak ada kebahagiaan hidup di dunia ini, tidak akan bisa selamat ketika kita berada di akhirat nanti kecuali dengan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, siapa saja yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya, maka pada hakikatnya dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar sekali. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada hamba-hambanya, bagi mereka yang berpaling dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan seberat-berat azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga-surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla, kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang berpaling, yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yu'adzibhu adzaban alima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih sekali. Oleh karena itu, Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, man sara ala tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yasbiqu man sara ala tariqi ghairihi wa in ijtahada. Man sara ala tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in iktasada fa innahu yasbiqu man sara ala tariqi ghairihi wa in ijtahada. Siapa saja yang berjalan, yang melaksanakan ibadah-ibadah ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu kelihatannya sedikit, fa innahu yasbiqu man sara ala ghairi tariqi. Pada hakikatnya sesungguhnya dia nanti akan mengalahkan orang-orang yang berjalan dengan jalan yang tidak dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ijtahada. Walaupun mereka terlihat banyak amalannya, walaupun mereka terlihat bersungguh-sungguh ketika mengamalkannya. Oleh karena itu, ada salah seorang sahabat, seorang tabi'in mengatakan, tidaklah aku mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan aku akan mengamalkan hadis tersebut walaupun hanya sekali dalam seumur hidupku. Demikianlah yang diajarkan oleh para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu, bagaimana semangat mereka dalam melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita bahagia di dunia dan agar kita selamat di akhirat nanti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita 5 perkara sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika, sihataka qabla saqamika, ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar memanfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena tentunya di masa muda seorang hamba itu bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang penyair berkata, ya laita syabab ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Aduhai, sekiranya masa muda itu bisa berulang kembali, maka aku akan kabarkan kepada para pemuda apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Maksudnya orang-orang yang sudah tua tidak bisa maksimal lagi melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, syababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Tentunya di saat sehat seorang hamba bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu ketika dia istiqomah melakukan suatu ibadah, dia akan tetap mendapatkan ibadah tersebut ketika dia mendapatkan uzur, baik karena sakit atau safar. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita agar kita benar-benar memanfaatkan masa sehat. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, kebanyakan manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi nikmat sehat dan diberi waktu luang. Kemudian, ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika seorang diuji dengan kekayaan, tentunya tidak banyak yang selamat dengan ujian tersebut. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhafu 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya." Bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku. Namun yang aku takutkan kepada kalian jika dunia ini dilapangkan untuk kalian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya kepada kita semua agar kita manfaatkan rezeki tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa luang
Dikatakan dalam pepatah, mal faraghu illa mafsadatun. Tidak ada waktu kosong, melainkan waktu kosong tersebut ada kerusakan di dalamnya. Berarti Islam mengajarkan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Islam mengajarkan kita agar tidak membiarkan waktu hilang begitu saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, fa idza faraghta fansab. Jika engkau sudah selesai mengerjakan suatu amalan, fansab, bersungguh-sungguhlah mencari amalan yang lain. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Fa idza faraghta fansab. Jika engkau sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, cari pekerjaan yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada kita dengan hadisnya yang lainnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa-apa saja yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu, wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan lemah ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa mati. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sudah berlalu tentunya tidak akan bisa kembali lagi. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan untuk menunda-nunda untuk melakukan amal saleh. Tidak diperkenankan untuk menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang sudah berlalu tidak akan mungkin datang kembali. Dan kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seorang itu enggak tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tidak tahu di mana dia akan diwafatkan, maka hendaknya dia tidak menunda-nunda melakukan amalan. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menegaskan kepada kita, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Jika engkau masuk di waktu sore, jangan tunda-tunda melakukan amalan sampai tiba waktu pagi. Jika engkau masuk waktu pagi hari, jangan tunda-tunda untuk melakukan amalan sampai tiba di waktu sore. Ini gambaran kepada kita, motivasi buat kita semua agar kita tidak menunda-nunda melakukan amalan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang di antara kalian ada benih korma di tangannya, sedangkan dia mengetahui besok akan datang hari kiamat, maka jangan dia berdiri sampai dia menanam benih korma tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya pentingnya kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, karena di balik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada ampunan dan pahala yang besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Itu di balik mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seorang hamba akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Keutamaan yang besar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Maka tentunya ini yang kita harapkan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi sisa-sisa waktu yang kita miliki dengan amal soleh, maka hendaknya kita benar-benar memanfaatkan ini, dan hendaknya hati kita senantiasa terpaut dengan akhirat. Oleh karena itu sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, irtahalatid dunya mudabiratan wartahalatil akhiratu muqabilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya fa inna ad-dunya daru amalin wal hisab wal akhirah daru hisab wal amal. Kata sahabat Ali radhiyallahu an, dunia sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Wal akhirah, dan negeri akhirat akan kita datangi. Dan masing-masing antara dunia dan akhirat ini memiliki pengikut-pengikut. Wala takunu min abna'id dunya, maka janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Wa kunu abna'al akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, maksudnya pengikut-pengikut akhirat. Fa inad dunya darul amal wala hisab, karena dunia ini adalah tempat untuk beramal, bukan untuk dihisab. Wa inad darul akhirah hisabun wal amal, sedangkan di akhirat nanti adalah tempat dihisab dan tidak ada amal. Dan tentunya mereka yang tidak punya amal, tentunya mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan penyesalan yang tidak akan bisa dibayar dengan apapun. Mereka akan merasakan kerugian ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada mereka atau menceritakan tentang mereka, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika mereka yang tidak punya amalan, ketika mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ajal kepada mereka, mereka memohon agar mereka bisa dikembalikan, agar mereka bisa beramal soleh dari apa-apa yang mereka belum lakukan. Kemudian dikatakan kepada mereka, kalla inha kalimatun huwa qailuha, ketahuilah itu hanya sekedar permohonan yang tidak akan bisa dikabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan mereka dibatasi dengan barzakh sampai hari kiamat kelak. Penyesalan yang tidak akan bisa dibayar dengan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa selamat di dunia dan agar bisa selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.